Selamat Ya, siang, Bapak. selamat siang Ibu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Boleh saya minta waktunya, Bu? Boleh, Pak. Mangga, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini saya ingin di-coaching lah sama Ibu karena saya punya permasalahan, Bu, di kelas saya. Oh, gitu. Kira-kira permasalahan apa itu, Pak? Ini ya, Bu. Selama melaksanakan praktek pengalaman mengajar, saya mengampu pelajaran matematika kelas 6 di SD Hmm, Negeri Cikawung. Kejadian tersebut terjadi awal semester. Pas itu, kejadiannya pagi-pagi, saya masuk ke kelas seperti biasa dan membuka betul. pelajaran materi. Iya, Kali ini adalah pembagian sangat penting diajarkan kepada siswa untuk bekal mereka di kehidupan sehari-hari. betul. Ya. Karena di kehidupan sehari-hari tentu menjumpai permasalahan terkait pembagian. Betul, Kegiatan saya betul. mulai dengan menulis, Iya. menulis materi pembelajaran di papan tulis. Sesekali saya menengok ke belakang, Bu. Ke belakang, siswa terlihat tidak bersemangat ketika belajar, hanya mencatat saja. Dan ketika saya tanya mereka, mereka kesulitan terhadap materi penjumlahan pecahan. Bahkan hampir tidak ada siswa yang bertanya terkait materi yang disampaikan siswa. Hmm, Siswa terlihat menundukkan kepala selama pembelajaran berlangsung. Bahkan ada siswa yang bercanda dan tidak memperhatikan. Ketika betul. selesai, itu ya Bu, ketika saya Iya. selesai menerangkan, saya memberikan soal evaluasi kepada siswa. Sebanyak 32 siswa, hanya 4 orang Bu, 4 orang siswa mampu mampu memahami pembelajaran matematika itu. Mhm. Gitu Bu Iya. Oh, permasalahannya. permasalahan yang cukup kompleks ya, Pak, karena pelajaran matematika di anak kelas 6 pembagian ya. Wah, Tapi menurut Bapak, apa rencana pertemuan ini, Pak? saya itu Rencana dari coaching ini? saya mencoba sih Bu ya menganalisis situasi di kelas 6. Ya, Iya, menggambarkan bahwa siswa merasa bosan karena pembelajaran yang masih monoton gitu. Yang masih monoton ya betul. Bu dengan metode pembelajaran ceramah. Oh, eee, jadi, kalau misalkan kan pembelajaran masih menonton ya, Pak, Ya, dengan metode ceramah. Jadi, apa definisi tujuan akhir yang ingin Bapak laksanakan gitu dari pembelajaran tersebut? oh ya saya itu ingin mengajak anak untuk berdiskusi kelompok untuk membangun pengetahuan mereka sendiri. Memang sih, ketika pembelajaran materi pecahan belum juga menggunakan media pembelajaran. Bentar Bu ya, minum dulu. Oh, boleh mangga, Bapak. Gak apa-apa ya Bu, saya santai saja ya. Iya, nggak apa-apa, Bapak, santai, kebetulan lagi nyantai juga ya. Iya ya. Mangga, tadi apa, Pak, Hmm. yang menjadi tujuan Bapak dari pembelajaran tersebut yang ingin Bapak capai? Oh, tujuannya itu ya pertama si anak itu ingin minimal ya dalam pembelajaran matematika itu mereka itu memperhatikan jika guru menerangkan. Mungkin ini sebuah kesalahan saya sih, saya menggunakan metode ceramah. Untuk Mhm. kedepannya, saya itu ingin menggunakan beberapa model yang bisa yang bisa diterapkan kepada peserta didik saya, Bu. Oh, jadi, Bapak ingin menggunakan model pembelajaran yang itu ya, Pak, bervariatif mungkin ya, Pak? Ya, yang berpusat kepada peserta didik lah gitu, Oh, Bu. iya, baik, Bapak. Kira-kira dari kira-kira hambatan apa sih yang Bapak temui ketika Bapak ingin melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid?
Adakah hambatannya untuk Bapak melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid itu? Oh, ada sih Bu, mungkin dalam pembuatan RPP harus disesuaikan. Terus ini tentang masalah evaluasinya sesuai dengan materi, termasuk dengan penyusunan penyusunan RPP. Juga selain itu juga memperhatikan pendekatan inovatif, yaitu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah gitu Bu, menggunakan media Mmm, pembelajaran agar belajar siswa dapat tercapai gitu. baik. Kalau misalkan dilihat dari pemahaman tersebut, kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak saat ini dalam mencapai tujuan itu? Mungkin saya di angka 5 ya Bu, itu takut berhasil apa antara berhasil dan masih gitu-gitu saja gitu, mungkin di 5. Eee, Memang ketika masih di 5, terus, rencana yang akan Bapak laksanakan untuk mencapai ya di angka berapa minimal yang Bapak inginkan gitu, Pak? Di Tingginya level sih berapa? ke angka 8 atau 9 gitu. 8 atau 9 ya, Pak, dari angka 5 ke angka 8 atau 9. Nah, untuk mencapai level angka 8 ataupun 9, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, yang pertama sih dengan melihat pada permasalahan yang teridentifikasi di kelas 6, tindakan tindakan konkret yang saya ambil adalah mempersiapkan siswa untuk berpikir kritis dan analis. Dan Mmm, untuk mencapai dan menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai dan dalam pembelajaran yang memberikan pertanyaan dan memfasilitasi untuk menyediakan dan dialog, memberikan kesempatan kepada siswa pengintinya Bu, iya, menambahkan kemampuan menemukan permasalahan, terus meningkatkan kecerdasannya. Untuk itu dalam proses belajar mengajar saya akan mencoba dengan media gambar atau media mhm, artikel yang masuk ke pembelajaran matematika, atau saya akan membuat bahan ajar bahan ajar yang inovatif. betul, bahan ajarnya yang inovatif ya, Pak, dari hal-hal yang barusan Bapak sampaikan itu, apa Ya, ukuran keberhasilannya, Pak? Bisa diukur atau tidak? oh itu bisa sih saya akan coba mengukur pakai rubrik penilaian ya Bu. Betul. Itu Oh, mencobanya. Soalnya gini ya Bu, iya. Gimana, Pak? saya itu dari pembelajaran itu kan jadi saya akan mencoba mengelompokkan anak-anak itu. Mana sih ya yang siap itu dalam pembelajaran, mulai dari siapa yang suka metode pembelajaran ceramah, atau saya pakai media video, atau benda-benda konkret yang ada di sekitar Bu. Mhm. Tuh. Jadi lebih mengenal ya, Pak, dengan benda-benda yang di sekitar anak-anaknya. Ya, itu saya akan Eee, masukkan ke permasalahan saya di dalam pembelajaran matematika. Betul. Iya, matematika memang agak-agak ya, Pak. Iya, gitu. Kira-kira kapan nih, Pak, rencana Bapak itu akan dilaksanakan? Pertama sih saya akan melaksanakan saya untuk minggu-minggu ini saya itu akan merancang perencanaannya ya. Mungkin untuk memulai penerapannya, mencoba pembelajarannya itu nanti Bu, minggu depan. Minggu depan. Iya, Bapak, Ya, rencana yang Bapak lakukan sangat baik ya, Pak, ya, menginspiratif gitu kan, dari matematika yang kadang matematika kita jenuh ya, Pak, belajar si anaknya gitu, iya dengan gitu. yang ceramah. Tetapi dengan tadi yang Bapak sampaikan akan memakai media pembelajaran yang berkreatif, menggunakan gambar, terus dengan lingkungan yang sekitar. Nah, Ya. kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Setelah saya ini yang pertama sih komitmen saya itu mencoba mencoba menerapkan ya. Kalau misalkan pembelajaran inovatif saya itu berhasil, saya akan terus apa nanti berkelanjutan Bu. Bukan dari misalkan sekarang kan itu permasalahannya di matematika, saya akan mencoba di pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya Bu, soalnya saya sih megangnya saya kebetulan di SD ya. Saya Iya. itu kan guru kelas, jadi mata pelajarannya diborong semua gitu. Saya akan Oh, mencoba semuanya
dimasukkan ke apa eh, semua pembelajaran gitu. Oh, baik baik. Mudah-mudahan aja sukses itu. Amin amin. Karena rencananya sangat, menarik ya Pak, jadi, rencana-rencana Bapak diterapkan di semua pembelajaran mata pelajaran ya Pak? Ya, Karena borongan borongan itu. baik. Nah, kira-kira menurut Bapak, apa sih yang Bapak, apa ya, dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, setelah saya berbincang dengan Ibu, mungkin itu sebuah dukungan ya Bu bagi saya gitu. Dukungan misalkan moralnya gitu ke saya. Saya jadi antusias untuk semangat untuk melakukan pekerjaan ini ya Bu. Saya akan mencoba menerapkannya. Mungkin program ini saya nanti kalau misalkan sesudah minggu depan saya akan ngobrol lagi dengan Ibu, boleh Bu? Oh, boleh Bapak, dengan senang hati ya, untuk, apa, melihat begitu ya, progresnya sejauh mana, apakah yang Bapak lakukan berhasil atau masih ada kendala ya Pak? Nanti bisa dilihat di pertemuan selanjutnya. Ya Ada lagi Bu. mungkin Bapak yang ingin kita bicarakan? Sudah Bu, untuk sekarang sih sekian ini cukup ini ya cukup untuk sekian itu sekarang itu mungkin saya akan mencoba dulu ini program ini soalnya eh, cukup menyita waktu ya Bu Tuh, mangga. ya. Baik, kalau gitu kita akhiri ya Pak, coaching kita hari ini, mudah-mudahan akan memberikan manfaat. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih ya Ibu waktunya. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.